Sifat dan contoh surat berharga dan investasi. Surat berharga atau efek adalah dokumen yang memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan, seperti saham, obligasi, atau surat utang. Investasi merupakan penanaman dana perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan baik berupa bunga, dividen, maupun kenaikan nilai aset di masa depan. Surat berharga dan investasi dapat digolongkan menjadi dua. 1. Aset lancar atau jangka pendek. Investasi yang mudah dicairkan menjadi kas dan dimiliki kurang dari 1 tahun. 2. Aset tidak lancar atau jangka panjang. Investasi yang dimiliki lebih dari 1 tahun untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan pengaruh pada perusahaan lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelian surat berharga. Yang pertama, untuk menguasai manajemen perusahaan lain melalui kepemilikan saham lebih dari 50%. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan tetap dari bunga atau dividen. Dan yang terakhir, sebagai cadangan dana bagi kegiatan usaha. Selanjutnya ada penilaian investasi dan surat berharga. Yang pertama, ada nilai wajar atau fair value. Fair value adalah nilai yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi secara normal. Yang kedua, ada nilai pasar atau market value. Market value adalah harga jual di pasar aktif. Jika tidak ada pasar aktif, digunakan metode lain untuk menentukan nilai wajarnya. Menurut SAK ETAP, investasi pada surat berharga dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo atau hold to maturity, efek yang disimpan sampai jatuh tempo untuk mendapatkan bunga. Yang kedua, diperdagangkan atau trading, efek yang dibeli dengan tujuan untuk menjual kembali dalam waktu dekat agar memperoleh keuntungan jangka pendek. Dan yang terakhir, tersedia untuk dijual atau available for sale, efek yang tidak termasuk 2 kategori sebelumnya. Keuntungan atau kerugian baru diakui jika sudah direalisasi. Selanjutnya, dalam laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama, nilai wajar agregat. Yang kedua, keuntungan yang belum dihasilkan dari kepemilikan efek. Yang ketiga, kepemilikan efek belum menghasilkan kerugian. Dan yang terakhir, biaya perolehan yang mencakup total premium dan diskonto yang belum diamortisasi. Selanjutnya adalah tujuan pemeriksaan surat berharga dan investasi. Yang pertama yaitu menilai apakah pengendalian internal atas investasi sudah memadai. Lalu yang kedua adalah memastikan bahwa surat berharga yang tercantum di neraca benar-benar ada dan dimiliki perusahaan. Yang ketiga, memastikan bahwa pendapatan dari investasi sudah dicatat dan diterima oleh perusahaan. Lalu yang keempat adalah menjamin bahwa penilaian surat berharga telah sesuai dengan standar akuntansi. Dan yang terakhir yaitu memastikan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan surat berharga dan investasi. Jadi di dalam pemeriksaan surat berharga, auditor melakukan 2 jenis pengujian utama. Uji yang pertama yaitu uji kepatuhan. Uji ini dilakukan untuk menilai apakah perusahaan telah melaksanakan sistem pengendalian internal dengan baik. Contohnya, yang pertama, setiap transaksi pembelian dan penjualan surat berharga telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Lalu yang kedua, surat berharga disimpan dengan aman dan tercatat dengan benar. Yang terakhir, pendapatan dari bunga atau dividen dicatat tepat waktu. Nah, yang selanjutnya adalah uji substantif. Uji ini bertujuan untuk memastikan kebenaran data dan nilai investasi. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama, pemeriksaan dokumen kepemilikan surat berharga. Yang kedua, konfirmasi kebenaran investasi kepada pihak penerbit atau lembaga penyimpanan efek. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu pemeriksaan nilai wajar dan perhitungan laba atau rugi dari investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus dari PT Asuransi Jiwasraya. Jadi, PT Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan asuransi jiwa milik negara. Kasus ini terjadi saat Jiwasraya menawarkan produk JS Saving Plan dengan imbal hasil tinggi. Untuk menutupi janji tersebut, dana nasabah diinvestasikan ke saham dan reksadana beresiko tinggi dan tidak likuid. Investasi itu tidak sesuai dengan pedoman BUMN, dan nilai surat berharga dicatat lebih tinggi dari nilai wajarnya. Akibatnya, laporan keuangan terlihat baik, padahal perusahaan mengalami kerugian besar. Pada 2018, Jiwasraya gagal membayar kewajiban nasabah dengan total kerugian negara mencapai sekitar 13-16 triliun rupiah.
Selanjutnya, bentuk kecurangan. Yang pertama, penempatan dana investasi pada efek beresiko tinggi tanpa dasar analisis yang memadai. Yang kedua, manipulasi laporan keuangan dengan menilai investasi lebih tinggi dari nilai pasar. Yang ketiga, tidak melakukan penyesuaian penurunan nilai. Yang terakhir, lemahnya pengendalian internal dan fungsi audit internal. Lalu ada pelaku dan sanksi. Kecurangan dilakukan oleh manajemen puncak dan penjabat investasi Jiwasraya yang bekerja sama dengan beberapa manajer investasi eksternal. Beberapa pelaku utama termasuk mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim dan mantan Direktur Keuangan Heri Prasetyo dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pemerintah juga menyita aset mereka untuk menutup kerugian negara. Selanjutnya, saya akan menganalisis kasus. Masalah utama dalam kasus Jiwasraya berasal dari pengelolaan, investasi, dan penilaian surat yang berharga yang tidak hati-hati. Nilai investasi dicatat jauh lebih tinggi dari kondisi pasar sebenarnya, sehingga laporan keuangan tampak tidak sehat, padahal tidak demikian. Pengendalian internal yang lemah membuat manajemen bebas mengambil keputusan investasi tanpa analisis risiko. Auditor pun tidak melakukan pemeriksaan mendalam atas nilai wajar dan gagal mendeteksi penurunan nilai investasi. Kasus ini menegaskan perlunya prosedur audit yang ketat, pengawasan internal yang efektif, dan sikap skeptis profesional, terutama untuk aset investasi yang nilai pasarnya mudah berubah. Selanjutnya ada saran auditor. Yang pertama, memastikan langsung keberadaan dan kepemilikan surat berharga melalui konfirmasi ke bank serta memeriksa dokumen pendukung. Kedua, ada menilai apakah nilai investasi sudah wajar berdasarkan harga pasar terbaru dan mencatat penurunan nilai jika diperlukan. Yang ketiga, meninjau proses persetujuan dan melaporkan investasi berjalan dengan baik. Selanjutnya yang keempat adalah bersikap skeptis, terutama jika laba investasi tidak terlihat biasa, serta memastikan semua transaksi sesuai dengan aturan dan kebijakan perusahaan. Yang kelima, menyampaikan temuan kepada komite audit atau dewan komisaris jika ada indikasi penyimpangan agar segera ditindaklanjuti.